Tapi Mbak Putri berbeda pandangannya. Akhirnya disuruh naikin 5 kali lipat. Kita punya tujuan untuk ngembangin masyarakat lebih kreatif lagi. Jadi ada misi untuk budayanya, ada misi untuk ngenalin edukasi something gitu. Akhirnya sekarang untuk memudahkan itu semua, ada beberapa klien kami yang bilang, Mas Rauf jangan pakai gunting, jangan pakai lem. Saya nggak mau pakai apa-apa, udah kertas aja. Oh ternyata kita juga bisa ngebantu brand-brand ini untuk kita jadi tools brandingnya mereka. Kita pameran di Moskow, itu kita workshop papercraftnya bikin ini ya, bareng ya Mas Rauf ya. Dia tanya, mereka tanya Indonesia sebelah mananya Bali. Yang pertama adalah designer partnership. Nah, jadi biasanya setiap tahun kita buat kayak pelatihan. Mas, kita pernah dapat muri bikin pohon Natal tertinggi dari kertas 10 meter. Don Cuan ajak kalian untuk ngambil cuan, ini terinspirasi dari luar negeri, konon katanya. Nanti kita tanya-tanya dulu. Dari namanya aja kayaknya memang dari luar negeri, nggak mungkin dari Jawa kayak Don Cuan. Yang pasti namanya Ichinogami ya, seperti apa? Katanya terinspirasi dari majalah-majalah luar negeri, juga terinspirasi dari ini budaya luar negeri atau budaya mana ya, main gadget, anak-anak main gadget dan tidak mengenal waktu. Akhirnya pemiliknya membikinlah kreasi-kreasi yang mendatangkan cuan. Tadi sempat nengok sedikit ini tentang karya-karyanya. Kayaknya kok agak rumit buat Don Cuan, tapi kita nanti coba. Tapi sebelum kita ke sana kita akan ulas lebih detail nanti dengan pemilik Ichinogami, Mas Rauf dan Mbak Putri. Apa kabar? Baik. Ini namanya Ichinogami, kenapa nggak namanya gulung kertas atau apa gitu sih Mas Rauf, Mbak Putri gitu loh. Kenapa namanya Ichinogami dulu sebelum kenapa Ichinogami lahir? Ya, jadi sebetulnya Ichinogami itu adalah sebuah istilah dalam bahasa Jepang. Nah, sebelum saya artikan istilahnya, saya mau menyambung ke istilah origami. Ya, orang banyak mengenalnya origami. Taunya origami, seni kertas apa? Origami. Nah, origami itu dari 2 suku kata, ori dan gami. Dari kami ya. Gami itu kami atau kertas. Oh, gami itu kertas. Kertasnya. Ori itu melipatnya, seni melipat. Nah, akhirnya kita bikin satu istilah Ichinogami, artinya itu membentuk sebuah bentuk kertas atau membentuk sebuah kertas. Jadi satu itu ichi, no itu kata sambung, gami itu kertas. Membuat sebuah kertas. Dulu kuliahnya di sastra Jepang atau gimana Mas? Bukan. Kok bisa tahu gitu? Kuliahnya dulu di teknologi pangan. Tapi dulu saya masuk ke komunitas Jepang, jadi suka Jepangan. Itu majalah-majalah yang dibawa Mas Rauf itu maksudnya dari majalah Jepang juga atau gimana? Bukan, itu sebetulnya tarik balik berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Ya, 20 tahun sebelumnya. Itu karena ayah sering bolak-balik luar negeri, bawa hadiah atau bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya ada mainan, ada makanan, dan ada majalah. Nah, majalahnya ini kadang-kadang ada selipannya, ada bonusnya. Nah, sama kayak misalnya majalah beberapa majalah di Indonesia juga ada bonus pesawat, ada bonus rumah. Nah, ini juga seperti itu. Jadi saya terinspirasi dari situ. Dari kecil suka merakit-rakit, suka bikin-bikin, suka iseng. Nah, akhirnya kebawa sampai sekolah, sampai kuliah, dan akhirnya di kurang lebih sekitar tahun 2000-an itu ada yang bisa diunduh dari internet. Akhirnya saya belajar bikin komunitas akhirnya. Gitu. Jadi Mas Rauf sendiri yang bikin komunitas. Betul. Saya bikin komunitas. Dulu tuh cuma 5 orang, 6 orang sama teman-teman kampus aja gitu. Akhirnya kampusnya di mana, Mas? IPB. IPB. Iya.
Oh, Institut Publisistik Bogor. Ya? Oh, bukan, pertanian. Institut fleksibel banget. Fleksibel banget karena ini PB itu luar biasa, walaupun pertanian banyak melahirkan kalau saya wartawan kan banyak teman-teman saya juga jebolan IPB dan menjadi orang-orang top. Oh, di situ dari komunitasnya dari situ. Betul. Jadi bikin komunitas, bikin waktu itu juga internet kan udah mulai booming ya. Ada beberapa situs forum juga. Nah, kita bikin di salah satu forum yang namanya Kaskus dulu. Kaskus. Nah, akhirnya meledak. Gitu. Akhirnya banyak yang suka. Karena saya bikin komunitasnya itu based on knowledge juga, kita belajar bareng, sharing bareng, dikasih kesempatan untuk show off hasil karyanya juga. Dan akhirnya kita saling-saling belajar. Gitu. Mas Raup, Ichonogami ini sekarang menjadi mata pencarian. Mas Betul. Raup. Waktu awal membentuk komunitas itu, ketika lulus kuliah, emang mata pencarian langsung ini atau apa? Atau ada pekerjaan lain waktu itu? Banyak pekerjaan lain dulu. Apa itu? Sempet ke media juga. Oh iya? Iya. Sempat jadi wartawan atau? Saya jadi narator berita. Jadi editor berita juga. Oh gitu. Terus televisi ya? Televisi, betul. Terus sempet juga jadi salah satu IO. Akhirnya saya pikir wah ini untuk komunitas dan untuk pekerjaan kayaknya nggak bisa dibarengin karena itu jalan bareng. Karena jalan bareng. Karena akhirnya beberapa teman-teman itu ada yang request ceritanya, yang dari perusahaan tuh banyak yang request, Mas Rauf saya mau dibikinin sampel papercraft atau mau dibikinin desain baru atau dibikinin aktivasi, workshops dan segala macam. Bahkan nggak cuma di Jakarta doang, tapi dipanggil ke luar kota. Bahkan ada beberapa project yang dari luar negeri. Dan saya bilang wah ini saya nggak bisa terus-terusan seperti ini. Double gitu. Gak bisa. Betul. Dan akhirnya di situ saya ketemu sama Mbak Putri. Oh gitu. Iya. Dari ini terus ketemu Mbak Putri. Dari IO, dari pas pekerjaan saya IO. Saya sudah ketemu sama Mbak Putri nih. Nah, Mbak Putri nanya kerjaan kamu apa sih sebetulnya? Hobi kamu tuh lucu banget gitu. Itu tes itu Mas. itu dia ngetes banget. Dan padahal gini, itu kan bener-bener hobi ya. Dan Mbak Putri bilang kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Nah, jadi hobi yang saya sukai, ketika ada desain, ada aktivasi dan segala macam, saya bilang udah bayar semaunya aja. Gitu. Oh, waktu itu gitu, seikhlasnya. Gitu. Karena suka, karena hobi, dipikirnya ini menyenangkan. Jadi sudah gitu kan. Ini memang kalau ibu-ibu itu paling pinter jadi cuan itu paling pinter. Harus kita akui ini kelebihan dari kaum Hawa ini memang kalau bapak-bapak mah seenaknya yang penting ya bisa ngopi dan nongkrong. Kalau ibu nggak bisa harus jadi cuan gitu. Oh awalnya dari situ. Tahun berapa situ. Akhirnya memisahkan aku udah nggak kerja lagi di 2011 saya ketemu sama Mbak Putri. Mbak Putri udah tahu background saya, hobi saya dan pekerjaan. Nah akhirnya di tahun 2013 ini saya bilang sama Mbak Putri saya dapat pekerjaan yang lumayan besar. Gitu. Kata Mbak Putri ngapain cuma dibayar segini? Nggak bisa. Akhirnya dia naikin 5 kali lipat. Oh gitu. Budgetnya, budget quotationnya dikasih 5 kali lipat dari situ. Karena kata Mbak Putri ya kamu harus ngitung manpower, harus ngitung desain, harus ngitung profit juga. Ini ngomongin soal cuan semua. Dan saya sendiri juga saya ngerasa bahwa ya ini kan hobi ya gitu. Ngapain juga mesti ngambil cuan lebih banyak gitu. Tapi Mbak Putri berbeda pandangannya. Akhirnya disuruh naikin 5 kali lipat. Akhirnya dari 5 kali lipat itu jebolah berapa puluh juta cuma ditawar 500.000. Dari tawarannya dari quotation 5 kali lipat tersebut ditawar 500.000. Saya bilang buset Mbak Putri kamu jadi tim aku aja. Waktu itu belum pacaran. Belum gitu. Sorry jadi mau ketawa. Itu belum pacaran dan saya udah ngerasa bahwa ini partner saya yang pas untuk cuan. Oke, ini saya ke Mbak Putri ini paling jago kalau melihat forecast ke depan untuk masa depan. Mbak Putri ini melihat Mas Raufnya ini, wah ini buat oke juga ini kesejahteraan oke juga. Mbak Putri melihat waktu itu hobi dari Mas Rauf seperti itu. Akhirnya pengen istilahnya memonetis yang lebih. Kenapa?
Kan belum statusnya, belum pacaran, belum apa. Apakah memang waktu itu sudah ini harus seperti apa sih sebenarnya Mbak Putri? Motifnya apa itu? Motifnya apa? Motifnya cuan sih sebetulnya. Motifnya cuan, ya. Jadi sebelum bukan gitu, karena saya punya background itu di communication consultant, di mana dulu saya tahu banget teman-teman klien-klien kami itu butuh banget merchandise atau activation yang memang pakai hal-hal yang unik. Nah, waktu saya kenal Mas Rauf itu sebetulnya saya masih bekerja di salah satu taman buah terbesar di Indonesia lah saat itu ya. Dan kita lagi kerja sama. Mas Rauf masih di kantor yang lama sebetulnya sebagai IO. Jadi saat saya tahu, wah ini sebetulnya hobinya Mas Rauf ini pie of bisnisnya masih gede banget. Tapi beliau saya rasa menyadari, tapi belum on track aja gitu. Terus saya pikir bahwa saya tanya dong sama beliau kayak 1 tahun ke depan tuh bayangannya mau dibawa kemana ini gitu. 5 tahun ke depan bahkan 10 tahun ke depan. Ngobrol aja sih sebetulnya saat itu karena saya pikir kalau memang ini menyenangkan dan ini visinya sama, kita jadi partner bisnis aja. Saat itu mikirnya seperti itu gitu. Partner bisnis aja. Partner bisnis sebetulnya karena memang kita waktu itu partner kerja, mitra kerja kan saat itu. Lalu pas saya sadar, ya tadi seperti Mas Rauf cerita, pas ada satu project, saya cuma bilang gini, oh kamu tuh akan jual ini berapa? Dia sebut A gitu angkanya. Terus saya bilang, boleh nggak saya bantu? Saya yang hitungkan quotationnya, saya yang presentasi ke kliennya. Kalau memang ini deal, kita gabung bisnis. Ternyata deal yang tadi cerita. Dan Mas Rauf baru sadar bahwa ternyata hobi dia tidak semurah itu. Ya. Terus saya pikir, kalau gitu kita collapse. Network saya dan network Mas Rauf harus digabung. Kita mulai ngejalanin B2B-nya kita. Saat itu awalnya bukan B2C bahkan B2B-nya kita. Mulailah kita gerilya ke banyak perusahaan yang awalnya kita kenal dulu sampai karena salah satunya kita juga banyak dibantu sama teman-teman media juga kayak ada acara seperti ini dan yang lain-lain. Lalu kita juga waktu itu berdarah-darahnya adalah kita pameran dan orang jadi banyak kenal kita. Mulailah pelan-pelan kita makin banyak kliennya yang B2B. Bahkan dari yang tadinya perusahaan perorangan, yang tadinya cuma berdua, lalu kita baru beraninya ambil freelance, ya. Sekarang itu di tahun 2021 kita bikin PT jadinya. Oh gitu. Karena di 2021 kita dapat challenge baru. Apa itu? Di sini saya boleh nyebutin brand? Boleh. Jadi di 2021 itu kita malah dapat tawaran dari Leo Burnett International buat ngurusin McDonald's Indonesia. Oh iya. Karena kita harus jadi vendor sana, kita harus PKP dong. Nah, di saat orang-orang lagi pada istirahat, klien kita lagi istirahat semuanya saat itu ya. Kita ngumpulin semua dana yang ada, kita bikin PT dan harus PKP. Dan itu kita berdoa cuma satu, kenapa sih kita ngebangun Ichinogami sebetulnya? Sebetulnya cuan itu nomor kesekian Mas. Ya, kita menyadari bahwa banyak banget yang bisa kita bantu dari Ichinogami. Ini tuh benefit positifnya banyak banget. Kayak tadi mungkin pernah tahu kalau untuk anak-anak produk kita ini untuk anak-anak bagus banget buat latihan motorik halus, fokus, sabar. Buat kita yang dewasa ini untuk stress healing Mas. Karena komunitasnya Mas Rauf, komunitas itu dari kebanyakan 90% isinya orang dewasa. Oh gitu. Yes. Dan yang tadi dari 5 orang sekarang sudah 23.000 orang. Oh iya. Seluruh Indonesia. Komunitasnya? Yes. Gitu. Jadi sebetulnya kita menyadari bahwa banyak yang perlu. Banyak yang perlu ini. Dan teman-teman brand pun dari tahun 2010 ya Mas Rauf ya? Dari tahun 2010. Dari 2010 awal pertama kita tuh HP ya? Ya. HP printer. Itu adalah klien pertama kita, di mana beliau minta dibuatkan papercraft besar dan papercraft kecil-kecil gitu ya Mas Rauf ya buat activation. Dan kita melihat bahwa ternyata kita juga bisa ngebantu brand-brand ini untuk kita jadi tools brandingnya mereka dengan cara yang menyenangkan, karena orang ngerakit papercraft itu akan ngebangun emotional bondingnya kan. Ya, terus orang akan jadi top of mind. Karena kalau kita lagi pameran di mana-mana atau berkegiatan, orang suka datang ke kita ngomong gini, Mbak ini tuh yang ada di eventnya Astra ya, Mbak ini yang lagi di mall A ya, ini yang di. Nah, yang dia ingat adalah brand-brand yang kita gandeng. Makanya kita jadiin ya Ichinogami sebagai
education and branding vehicles di Indonesia sebetulnya. Itu sih tujuannya. Karena kita menyadari bahwa kalau kita membangun bisnis dengan gak cuma cuan, tapi kita punya impact yang positif lainnya, itu cuan akan mengikuti kok. Benar. Gitu. Setuju. Ya Mas Rauf ya. Setuju banget. Ichinogami lahir berarti nama itu di 2021 atau Enggak. pas mendiriin PT atau? Dari 2000, sebetulnya nama itu dari 2008. Iya. 2008. Setelah selesai kuliah, saya kan masih ngurusin komunitas nih. Iya. Masih ngembangin komunitas. Nama komunitasnya apa itu? Perikertas. Perikertas. Iya. Jadi komunitas ini masih kecil banget lah gitu. Akhirnya saya udah bikin satu entity sendiri namanya Ichinogami. Gitu. Jadi Ichinogami ini adalah sebetulnya ya kalau misalnya dibilang Ichinogami ya itu Rauf. Rauf yang ngerjain gitu. Tapi saya pakai nama Ichinogami. Nah, kesini-sininya saya ngerasa bahwa ya nama Ichinogami bukan hanya sekedar title aja, tapi sebetulnya bisa dijadikan memang nama seninya gitu. Jadi bahkan di Jepang sendiri di 2017 kami dapat kesempatan untuk pameran di Jepang langsung. Selama 4 hari waktu itu. Sendiri atau diajak, ada yang ngajak? Berdua juga sama Mbak Putri. Ada diajak sama yang lain-lain juga. Jadi sama satu pameran dari di Jepang, kementerian? di kementerian, betul. Kementerian Luar Negeri. Salah satu kementerian luar negeri itu kita diajak ke Jepang lewat kurasi lah segala macam. Akhirnya kita tahu satu hal, bahwa istilah Ichinogami itu nggak ada di sana. Oh gitu. Iya. Itu bikinan Mas Ma'ruf sendiri. Betul. Itu Ichinogami memang dari dulunya memang saya bikin sendiri. Itu emang seperti apa ya? Cuma karangan belaka. Cuma as a title aja gitu. Nama yang kita ambil dari bahasa Jepang. Istilah ya, nama yang kita ambil dari istilah bahasa Jepang. Nah, akhirnya ketika saya kesana, saya tanya langsung, emang mereka tuh sama sekali nggak tahu apa itu Ichinogami. Saya taunya yang bentuk seperti ini adalah origami 3 dimensi. Origami 3 dimensi. Ya, atau ada kata serapannya dalam bahasa Inggris adalah papercraft. Nah, serapannya dari papercraft ke bahasa Jepang adalah pepakura. Nah, ini yang disebut sebagai pepakura atau origami 3D. Saya bilang, oh kalau di kami namanya Ichinogami. Oh ya, ini cocok namanya Ichinogami. Cocok ya. Oh gitu. Nanti diambil Jepang, nanti ngambil cuan lagi Mas Rauf gitu. Oh awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Gitu. Tapi Mas Jaka mesti tahu bahwa Ichinogami 100% lokal. Lokal ya. Yes. Betul. Mulai dari desainernya, mulai dari produksinya, itu semuanya lokal. Kembali ke inspirasi tadi majalah dan semuanya. Terus kenapa pengen anak-anak biar tidak terlepas dari gadget dan semuanya? Ada keresahan-keresahan itu akhirnya muncul itu. Betul. Bisa diceritakan nggak seperti apa itu? Ya, jadi pada awalnya saya membuat komunitas itu hanya buat hobi. Tapi ternyata di dalam komunitas ini betul tadi kata Mbak Putri 90% adalah laki-laki, dewasa dan sebagian juga sudah punya anak. Dan mereka bilang, ya ini sebetulnya hobi saya bisa saya turunkan ke anak-anak karena kami juga khawatir anak-anak sekarang itu hobi yang mereka secara fisiknya itu nggak terlalu banyak. Betul, memang ada gadget dan gadget juga bagus. Saya nggak bisa bilang gadget nggak bagus ya, tapi gadget bagus. Tapi ketika sudah terlalu banyak, terlalu sering dan terlalu monoton, akan terjadi waktu yang negatif. Nah, waktu negatif itu yang mau kita kurangi sedikit dengan aktivitas-aktivitas non digital, gitu. Tapi ya tetap dengan bertanggung jawab juga, gitu. Dan kita juga ngasih step by stepnya, dan orang-orang juga akan merasa bahwa oke, ini ada challenge baru dan kita punya tujuan. Kita punya tujuan untuk ngembangin masyarakat lebih kreatif lagi. Dan sebenarnya kalau teman-teman lihat juga semua model kami ini punya misi. Jadi ada misi untuk budayanya, ada misi untuk ngenalin edukasi something gitu. Entah itu yang dari dongeng, misalnya kita bawa sekarang adalah dongeng. Dan
semuanya juga ada ceritanya. Gitu. Jadi papercraftnya ada ceritanya, bahkan teman-teman kadang-kadang bisa scan juga di QR code-nya yang di dalam templatenya itu udah ada ceritanya. Banyak hal yang memang kita masukkan ke situ. Dan juga kita pengen banget anak-anak ini nggak cuma kayak oke, kita main papercraft terus bikin kita belajar tentang papercraft, tapi kita juga pengen semua bahannya, semua kertasnya ini ramah lingkungan. Sama bisa tahan 5-6 tahun. Oh gitu? Yes. Nah ini akhirnya kita punya formulasi khusus. Untuk kertasnya memang kita udah pakai 100% kertas ramah lingkungan. Tersertifikasi khusus. Jadi kalau misalnya kertas ramah lingkungan itu sebetulnya memang diambilnya dari kayu juga, betul. Tapi kayu ini akan ditanam terlebih dahulu 5-6 tahun di plantasi khusus yang mereka akan nunggu. Baru diproduksi 5-6 tahun kemudian diproduksi lalu ditanam ulang gitu. Jadi sudah ada sertifikasi ramah lingkungannya. Lalu untuk tintanya sendiri yang memang kita sayang banget kalau misalnya papercraft udah susah banget nih kita bikin, ada tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Kita bisa ngerjainnya 20 jam straight. Oh ya? Iya. Dan itu belum selesai juga. Sayang kalau misalnya papercraft yang seperti itu 3-4 bulan warnanya luntur atau lemnya copot. Akhirnya kita bikin satu formulasi khusus yang 5-6 tahun ini warnanya aman, nggak luntur, dan dia bisa bikin papercraft ini bukan hanya karya mereka sendiri, tapi karya seni yang bisa dibanggakan sampai bertahun-tahun. Gitu. Ini kalau berbicara tentang titik balik tadi kan di tahun 2021 ketika mendapat pesanan luar biasa dari pihak McD dan semuanya gitu. Sebenarnya model bisnisnya ini seperti apa sih? Oke. Jadi sebetulnya dari awal kalau kita main itu di B2B awalnya. Jadi kita memang sebagai partner mereka untuk membuat itu, baik itu merchandising ataukah kegiatan activationnya mereka, entah itu workshop atau kegiatan yang lainnya. Tapi ternyata ketika awal-awal pandemi ya gitu, awal-awal pandemi kita menyadari bahwa teman-teman kita semuanya istirahat, termasuk kita. Tapi kita kan nggak boleh berhenti dong. Mulailah kita melihat bahwa ternyata kita harus punya satu skema bisnis lain, yaitu kita mulai membuka B2C. Dulu udah banyak yang minta sama kita ketika kita ngerjain yang buat perusahaan, mereka bilang, Mbak ini kalau kita mau dapetin di mana? Masa saya harus nunggu event A, event B dulu baru dapat gitu. Kita belum ada waktunya, belum sempat waktunya. Lalu ternyata ketika kita mulai melaunching produk-produk kita yang bisa dibeli sendiri di retail dan yang lain-lain, ternyata peminatnya banyak, alhamdulillah. Dan gak cuma itu, ternyata ketika kita kenalkan ke beberapa store partnership, mereka tertarik. Jadi kalau misalnya sekarang mau cari kita ada di mana aja, produk-produknya kita itu ada di Paperclip Store Indonesia. Lagi persiapan sekarang lagi masuk Periplus. Lalu ada di Taman Mini, di Ancol, di Sarinah, di alun-alun, bahkan di Jogja Pasaraya, di Keranjang Bali, Bali Reptile Park, dan masih banyak lainnya. Artinya bahwa ternyata peminatnya yang untuk menjadikan partnernya Ichinogami itu juga banyak. Dan ketika kita pameran juga yang sendiri, yang kita buka store sendiri, itu juga alhamdulillah bahkan target kita antara B2C dan B2B sekarang sama. Maksudnya omsetnya. Kita pikir dulu kan ini hanya untuk hanya sekedar untuk menampung atau hanya cadangan, kalau B2B kita mungkin lagi agak turun atau segala macam. Ternyata ini ketika diseriuskan banyak gitu peminatnya. Itu sih yang kita lihat bahwa sebetulnya kalau dari sisi bisnis untuk saat ini kita skemanya dua. Kita memang handle B2B dan B2C. Tapi kedepannya kita punya rencana memang ini akan dijadikan ke IP ya Mas Rof ya. Iya. IP ya. Kedepannya karena ada beberapa teman-teman yang memang IP agency sendiri sudah mulai ngobrol sama kita, mulai dari kayak mau nggak dibikinin misalnya gamesnya dari karakternya Ichinogami yang ada, misalnya kayak di sini kita punya misalnya yang depan. Boleh banget kalau dibikin kayak itu, entah itu games, entah itu film animasi dan yang lain-lain. Nah,
Itu sih arah ke depannya. Pelan-pelan kita akan arahnya ke sana sih. Oke, berarti sudah menjual itu rights dan ide itu. Iya. Amin. Cuannya tambah gede kalau jualnya itu. Amin. Gitu. Luar biasa itu kalau. iya. Tapi awalnya berarti B2B terus B2C. Iya. Dan ke depan ini ada dalam tanda petik ide yang akan dijual melalui IP dan semuanya, dan menurut saya memang harus mengarah ke sana untuk dia mempertahankan sustainability bisnisnya seperti katanya gitu, biar cuannya mengalir kencang semuanya gitu loh. Nah, ini kan termasuk tadi dari hobinya Mas Rauf untuk ngulik seperti ini. Dan sekarang udah ada berapa pekerja? Kurang lebih, di awal tahun kemarin kita sampai 35 orang. 35 orang. Sekarang kurang lebih ada sekitar 25-an. Ya kan naik turun bisnis biasa ya gitu. Ya, dan ini masih terus masih terus kita cari karena sebetulnya kami percaya bahwa bisnis itu memang harus punya tim dan itu harus kita sebagai pembisnis sekecil apapun harus berani punya tim. Gitu. Ini pekerja jenis apa yang punya kemampuan apa? Ini kan keterampilan yang khusus menurut saya. Iya. Seperti apa Mas Rauf yang bisa? Nah, ini kalau gitu kita sekarang ngomongin soal skema bisnis yang lebih detail. Oke. Ya. Presisi dan jadi butuh jadi presisi gini, nih Mas. Mungkin ini juga bisa buat inspirasi untuk teman-teman lain yang membuat bisnis dari hobi. Oke. Nah, kenapa saya membuat bisnis dari hobi dan kami berdua pede, percaya diri dan yakin bahwa ini bisa jalan? Karena kami tahu kita punya something di belakang kita. Jadi gini, kalau misalnya seseorang menjual something nih, barang lain, mereka udah harus tahu dong barang lain ini harus ada yang peminatnya dong, dan harus ada yang buat. Harus ada yang istilahnya ngerti. Di kami ada semua. Karena saya udah bikin komunitas. Ya karena komunitasnya udah ada itu ya. Jadi buat teman-teman mungkin ini inspirasi kecil aja ya, kecil. Bahwa dari hobi itu bisa jadi bisnis. Tapi kita juga siapin dulu wadahnya. Kita siapin dulu marketnya. Jadi kalau misalnya Don Juan bingung nih, ini masternya dari mana? Satu, dari saya sendiri bisa, tapi saya nggak mungkin semua ngerjain sendiri. Ini kita pasti butuh tim, dan kita butuh tim ahli yang kita bisa ambil dari teman-teman komunitas, teman-teman yang udah tahu si papercraft sebelumnya, atau bahkan teman-teman desainer animasi yang memang kita kasih tahu gimana caranya, karena nggak semua teman-teman 3D designer itu bisa ngerjain ini. Oh gitu. Iya. Karena kita udah 2 tahun ya nyari teman-teman 3D animasi, animator, desainer 3D gitu, grafis segala macem. Dan itu bisa dibilang agak susah kalau dia nggak ngerti konsep paper crafting dari awalnya. Gitu. Dari orang yang bikin 3D detail disuruh bentuk papercraft, mungkin bisa dia bikin low poly, tapi untuk memecahkannya, nah itu butuh ilmunya lagi tuh. Jadi cukup complicated, tapi itu ada, bisa, dan ya salah satu informasinya ya kita bisa dapat dari teman-teman yang di sekitar kita juga. Oke, kalau tadi dalam ini kita ngomong masalah produksi dan semuanya. Tadi ketika 2021 mendapat proyek besar, otomatis jumlahnya besar. Berapa ribu piece waktu itu? Ada berapa macam jenis? Oke. Bahkan sebetulnya kalau di 2021 itu hanya titik balik kita harus bikin PT yang angkanya masih oke lah, masih rata-rata aja. After dari situ karena kita udah PKP dan kita mulai masuk ikut vendor-vendor yang besar, ada satu billing yang hampir 700 juta yang kita dapat saat itu buat salah satu perusahaan komunikasi lah di Indonesia. Nah, sebetulnya kalau kita bicara dari sisi bisnis nih, Mas Cuan, Mas, sampai bingung manggilnya. Siap. Jadi sebetulnya yang bikin saya dulu berpikir mau deh gabung ke Ichinogami, karena waktu itu pekerjaan saya juga udah cukup baik ya. Kenapa saya mau berhenti lalu gabung fokus ke bisnis? Karena saya tahu satu
kanvas pikirannya Mas Rauf itu adalah kalau mau bikin bisnis, bangun dulu marketnya. Karena orang-orang dulu nggak tahu papercraft itu apa. Makanya waktu saya tanya, ngapain sih capek banget dulu harus bikin komunitas? Nah, kata Mas Rauf, harus diedukasi market kita. Dimulai dari komunitas itu. Lalu juga kita melihat bahwa ya juga sih ya, itu harus ada, dan jelas Mas Rauf tahu ke depannya ini mau dibawa kemana. Si papercraftnya ini bisnisnya sampai ke sekarang ini ya gitu. Dan kalau kita bilang nggak cuma cuan, karena kita berharap Ichinogami juga punya kontribusi untuk melahirkan pekerja-pekerja. Ya, maksudnya adalah yang memang kita bangun dari program-program yang kita buat. Contohnya di Ichinogami itu kita punya 2 program, Mas. Program yang kita berikan ke teman-teman komunitas. Yang pertama adalah designer partnership. Nah, jadi biasanya setiap tahun kita buat kayak pelatihan, karena nggak di komunitas itu nggak semuanya bisa mendesain kan, hanya cuma merakit gitu ya. Jadi kita buka pelatihan mendesain, kita lihat hasilnya, kita kurasi. Di 3 tahun ini kita dapat ada sekitar 12 desainer, di mana hasilnya itu udah dikurasi dari puluhan orang yang ikut ya. Desainer tersebut itu memberikan papercraft desainnya ke kita, lalu kita yang bantu untuk jadikan itu produk, kita yang produksikan, kita yang promosikan, dan mereka dapat royalty fee selama 3 tahun ini. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, secara otomatis mereka jadi desainer partnershipnya kita, yang sudah, kalau kita memang butuh teman-teman desainer yang udah nggak cukup nih in-house kita nih, pasti yang pertama yang kita panggil adalah mereka dulu untuk project-project yang kami. Artinya mereka punya kesempatan mendapatkan cuan lebih dari situ. Dan program yang kedua adalah kita bikin namanya professional builder. Jadi perakit. Perakit. Jadi setiap tahun 1 atau 2 tahun sekali ya biasanya Mas Rauf ya, akan buka seleksi itu professional builder yang ada nggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Jadi mereka boleh kirimin hasil karyanya, fotonya dan segala macam, lalu kita akan database. Jadi ada beberapa project yang nggak di Jakarta. Contoh waktu Bali Air Show di Bali 2 tahun yang lalu ya nggak salah ya. 2 tahun yang lalu. Nah itu yang dari Jakarta tuh cuma 3-4 orang. Sisanya kita ajak teman-teman yang dari Bali, teman-teman komunitas yang di Bali, yang memang mereka willing buat jadi partnernya kita di sana, buat jadi timnya kita di sana. Pernah juga kita pernah ngerjain project di Tenggarong. Nah, yang dari Jakarta juga kita cuma bawa 3 orang. Sisanya kita bawa dari Balikpapan ya waktu itu ya. Balikpapan, Samarinda, ketemu di sana gitu. Nah, ini mereka juga sebagai professional builder kita. Itu mereka udah ada rate-nya khusus Mas, gitu. Kalau desainer malah spesial, rate-nya tuh dari mereka, kita nego aja. Jadi bukan kita yang nentuin rate-nya gitu. Kalau builder ada rate per jamnya yang udah kita semuanya udah by kontrak semuanya. Sudah distandarisasi. Dan karena Ichinogami juga berharap makin lama makin besar. Tim-timnya kita juga kita utamakan, kita tawarkan dulu ke mereka. Nah cuma memang kan di Ichinogami itu kita akhirnya bagi 2 Mas. Tim yang buat untuk skillnya atau konsep dan desainnya itu dipegang sama Mas Rauf. Nah untuk manajemen itu dipegang memang sama saya. Artinya bahwa kalau mau bangun bisnis kan gak cuma bisa bikin papercraft, tapi gak bisa bikin keuangannya, gak bisa bikin marketingnya dan yang lain-lain. Nah cuma kami yakin bahwa di teman-teman komunitas juga mereka background macam-macam. Ya kan, maksudnya mereka punya background macam-macam yang karena hobi aja kan papercraftnya kan awalnya, ya kita tawarkan gitu. Dan sampai sekarang akhirnya kita jadi kayak bilangnya apa ya Mas Rauf ya, inkubator positif dari komunitasnya kita. Itu setelah Ichinogami mendapatkan istilahnya dapat banyak proyek dan semuanya. Sebelum itu Mas Rauf sendiri yang desain atau seperti apa? Jadi kalau di komunitas itu ada beberapa desainer. Jadi desainer-desainer ini yang memang jadi bahan bakar komunitas kita. Gitu. Salah satunya saya juga, kita bikin desain bareng. Jadi sebetulnya
Untuk komunitas sendiri ini sangat seru banget. Jadi karena kita emang saling belajarnya di dalam situ. Jadi sebelum ada perusahaan sendiri, memang semuanya all in di komunitas. Gitu. Artinya ketika let's say saya ada project dan semuanya. Ini sebelum mungkin booming. Mas Rauf, aku mau bikinin model kapal tanker misalnya ya untuk perusahaanku minyak dan semuanya, untuk souvenir dan semuanya. Mas Jaka pengennya seperti apa? Itu yang desain Mas Rauf dulu didesain atau bareng-bareng dengan teman komunitas? Jadi dulu saya yang jadi leadnya. Oh, okay. Jadi QC-nya, unfolding-nya, texturing, bahkan percetakan segala macam itu di saya semua. Nah desainnya itu bisa kita ngambil, bisa dari saya atau bisa dari teman-teman yang lain. Gitu. Jadi kita bagi tugas. Karena memang waktunya tidak terlalu banyak. Kalau semuanya di saya juga ini bakal nggak keburu waktunya gitu. Saya juga belajar dari Mbak Putri untuk manajemen waktu. Jadi mending kita delegasi untuk hal-hal yang memang bisa kita delegasikan. Gitu. Jadi ketika desainnya bisa dikerjakan oleh yang lain, saya kerjain untuk yang bagian yang lain gitu. Entah itu QC, percetakan dan yang lain-lain. Untuk produksi yang banyak masal ribuan let's say dan semuanya, itu pakai mesin atau apa dalam bentuk? Jadi untuk produksi percetakan sendiri itu pakai mesin. Dan sekarang kami udah upgrade, dulu cuma mesin cetak, sekarang udah mesin potong. Jadi sebagian besar produknya Ichinogami itu nggak perlu pakai gunting. Oh gitu. Jadi tinggal dicopot aja. Bahkan sekarang update terbarunya lagi, yang terbaru nggak perlu pakai lem. Karena dulu tuh masih pakai gunting, pakai lem, pakai penggaris, pakai pinset. Oh gitu. Nah, pinset. Kalau kecil-kecil ngelipetnya. Kalau matanya yang plus kayak kita itu. Tarik ulurnya panjang. Nah, akhirnya sekarang untuk memudahkan itu semua, ada beberapa klien kami yang bilang, Mas Rauf jangan pakai gunting, jangan pakai lem. Saya nggak mau pakai apa-apa, udah kertas saja. Oh gitu. Itu biasanya kliennya F&B, KSR lah gitu, lalu sama ini transportation. Jadi kayak Garuda, KAI, ASDP itu kan mereka mau on board ya ngerjainnya. Kerjain di pesawat. Kan nggak boleh ada gunting sama lem. Jadi lem nggak boleh. Ya kita sebagai pembisnis juga kan nggak boleh nolak maksudnya apa jangan langsung bilang nggak bisa dong, kita pikirkan kita dulu. Nggak boleh nolak challenge. Challenge itu saya kasih ke timnya Mas Rauf ya waktu itu, bisa nggak tolong bikinin. Ternyata bisa, dan ini slotnya itu kita desain sendiri Mas. Gitu. Nah, terus tadi ngomongin soal produksi, ya kan? Kalau itu kan udah upgrade beberapa kali nih. Tapi untuk perakitan seperti ini manual. Oh gitu. By tangan. Tapi kalau merakit gini jadi bentuk kalau ngerakit jadi hasilnya ya, hasil rakitan yang udah jadi, itu ya tetap harus pakai tangan. Iya, pakai tangan. Nggak pakai mesin. Jadi ada beberapa klien kami yang mau jadinya tuh, Mas, aku minta jadi. Mau jadi gitu langsung. Iya, langsung 1000 biji. Ya itu, teman-teman komunitas kita panggil. Untuk bentuk-bentuk gitu. Jadi buat professional builder itu bekerja di saat itu professional builder. Kalau ada perusahaan catering yang kardusan itu, kalau bikin 1000 itu ya bantu nyeklok gitu sama itu masukin gitu. Itu masal. Itu bisa kayak gitu. Bisa. Tapi jangan catering ya. Iya jangan. Maksudnya kan enaknya ngirim dalam bentuk kayak gini aja. Iya. Kamu bentuk sendiri ondel-ondel. Ini yang model ini. Iya, betul. Seperti ini dibentuk sendiri. Ya sekalian prakarya lah kalau dulu kita kan di pelajaran sekolah itu. Iya. Dan di sini ada petunjuknya ada lengkap semuanya. Di dalam sini ada petunjuknya. Ada petunjuknya. Semuanya. Di situ ada petunjuknya. Nanti jadinya seperti ini. Ini contohnya untuk kereta api Indonesia. Jadi kami sudah kerjasama dengan banyak perusahaan juga. Salah satunya adalah Kereta Api Indonesia. Kita bikinin lokomotif terkenalnya. Ini lokomotif yang CC 201. Ada 206. Waduh banyak. Tidak dapat proyek dari KAI jadi apal. Oh jadi apal. Jadi kita tinggal dibuka aja Mas. Nah ini yang saya bilang, yang kertasnya. Ini berarti Mas Rauf, Mbak Putri punya percetakan sendiri ya? Jadi kita punya mesin. Kita punya mesin. Kebetulan juga tahun ini kita tuh brand ambassadornya HP. Jadi mesinnya juga disupport sama mereka. Dan itu bisa sampai ribuan Mas.
perharinya sekali naik cetak. Iya. Terus kalau motong-motong model gini ada lipetannya dan semuanya gitu? Nah itu rahasia pabrik. Oh gitu ya. Tapi yang pasti desain potongannya, desain pisaunya dari kami. Oh Ya. Gitu. Jadi kita punya pisau nih, ini kita spill aja di sini. Ya, Ini ya, khusus untuk cuaniki. Oke. Spillnya apa itu? Spillnya rahasianya kita bikin pisau. Ya. Heeh. Jadi kita ada jenis pisau khusus yang memang disamain dengan bentuk lekukan papercraftnya. Jadi pisaunya akan terdiri dari 2 jenis, Oke. pisau potong dan Oke. pisau lipat. Maksudnya yang bisa dilipat itu juga pakai pisau tapi Iya. pisaunya tumpul. Nah jadi kita bikin pisau khusus Ya. gitu. Jadi kita coba ini, bisa nggak ini? Nah, jadi kalau teman-teman mau dapetin si KAI ini, kereta ini hanya bisa didapetin di Restorasinya. Di restorasinya. gerbong restorasinya. Tapi beberapa kereta aja ya. Oh, oke. Yang luxury-nya, yang ini eksekutif dan luxury-nya mereka. Dan mungkin bisa jadi sekarang udah habis juga ya. Ini channel kami untuk PT KAI. Nanti PT KAI sponsorin kita. Betul. Tapi sebetulnya nih Mas nih, sambil ngerakit ya. Iya, iya. Ketika sambil ngerakit itu pasti kan akan terngiang-ngiang nih ya sama Iya. brand yang lagi dikerjain ya. Iya, Itu iya. sebetulnya salah Oke. satunya ya. Ini Mbak Putri karena orang konsultan komunikasi, jadi komunikasi kalau kayak gini itu komunikasi dalam bentuk kayak gini tuh namanya dulu semiotik. Ya, Semiotik. Oh, terngiang-ngiang akhirnya. Terngiang-ngiang ya. Oh, iya benar. Baik jadi, iya. baik jadi atau enggak ya? Baik jadi atau nggak jadi pun, itu orang akan ingat sama brandnya. Oke. Sebetulnya, makanya ya bahkan kita itu sebetulnya adalah media untuk ini Mas, edukasi. Yang ada satu cerita nih, kalau boleh Ya. saya cerita. Oke. Pernah tahu ini kan ya, AETRA, Air Jakarta. Yes, Nah, Aetra. dulu pernah ada satu kegiatan mereka di Hari Air Dunia. Oke. Mereka tuh ngundang kurang lebih 100 anak SD lah sekitarannya Buaran. Dilipet dulu, cuan. Don cuan. Dilipat dulu. Ujungnya dilipet dulu. Gini bener ya? Iya. Nah, saya lanjutin ya. Oke. Nah, lalu mereka itu mau ngasih edukasi sebetulnya ke masyarakat daerahnya mereka gitu. Kita di challenge itu buat ngasih harus mentransfer edukasi ada 3 goalsnya. Ada 3 message-nya, sorry. Yang pertama, bagaimana sih AETRA dari Waduk Jatiluhur sampai Jakarta, Oke. kualitas airnya, dan itu harus diedukasi ke anak-anak itu. Yang kedua adalah kenapa sih di Jakarta tidak sangat disarankan untuk tidak pakai air tanah, tapi pakai air perpipaan. Dan yang ketiga, bagaimana menjaga lingkungan dan air khususnya untuk masa depan kan. Nah, harapannya apa? Ini kegiatan ini sebetulnya sebagai social campaign, di mana harapannya kalau anak-anak itu happy, mereka pulang ngomong sama orang tuanya, lebih masuk dong ya kan. Ya. Apa yang kita lakukan untuk campaign itu? Kita buatin papercraft diorama ukurannya 3x3 meter. Oke. 9 meter persegi kita bagi ke 8 part, di mana harusnya 9 ya Mas Ralfi ya. Yang 1 part utamanya udah kita yang kerjain tim Ichinogami, bikin monas besar. Monas. Sisanya 8 part itu dibagi ke 100 anak SD itu dibikin 8 kelompok. Mereka merakit itu ya dari Waduk Jatiluhur sampai Jakarta dan segala dioramanya bisa kebayang ya itu kayak gimana. Sambil bermain, kebetulan game masternya waktu itu Mas Rauf, dan semua hal-hal edukasi tentang AETRA yang misalnya koagulasi, sedimentasi yang mungkin kita orang dewasa aja nggak hafal ya, nggak ngerti ya, itu kita sampaikan sambil bermain ke mereka, dan ternyata itu works banget, efisien, mereka seneng, dan akhirnya dari sisi edukasi kita atas kita tahu bahwa mereka memahami itu, dan mereka akhirnya kegiatannya itu tahu bahwa mereka akan bercerita ke orang tuanya, ke teman-temannya dan yang lain-lain. Dari sisi Ichinogami tahun depannya kita dapat project lagi bikin board game 1000 pieces gitu? buat hari air. 1000. Iya. 1000 Bikin board game-nya board itu ada game-nya, papercraft-nya. bikin board game papercraft untuk Hari Air Dunia tahun depan. Itu yang dilakukan. Mas, 1000 itu belum banyak Mas, karena kita pernah bikin ini
bakmi GM. Bakmi GM. Iya, ini sampai hampir 50.000 eksemplar. 50.000. Iya. Itu apa, Mbak? Ini papercraft yang dibundling sama kids meal-nya mereka. Oh. Dan ini yang kita beli IP. Ya. Oke. Dan ini yang di depan sana itu yang kalendernya Samudra Indonesia hampir 15.000 eksemplar Mas tahun ini mereka pesan. Gitu. Jadi 1.000 itu hanya MOQ-nya kita. Oh, penasaran ya Mas Rafi? Gemes ya. Oh. Ini tangannya Mas Rafi agak gede tapi lentik ya. Gitu ya. Oh. Gemes. Oh. Yes. It's okay, gak apa-apa. Iya. Jadi bisa kebayang ya, Mas, kalau Mas Rauf lagi ngerakit itu nggak boleh diganggu. Fokus dia, konsentrasi. Hey. Set buat langsung. Ini kita ngerakit PTKI dari tinggal masukin. Kalau hal finishing itu kan down paling bos. Ya, jadi kereta. Yes. Anu apa? Lokonya. Lokomotif. CC 201. Oh gini ya. Ya. Tapi memang butuh kesabaran dan anu kalau yang belum ya gitu loh. Oke. Mas, kita pernah dapat muri bikin pohon Natal tertinggi dari kertas 10 meter. Betul. Kertas. Pakai kertas. Terus? Jadi itu sebetulnya challenge. 10 meter. Yang ngerjain berapa orang? 6 orang aja. 6 orang. Jadi gini. Jadi Mbak Putri itu punya temen di supermall. Oke. Salah satu supermall di Tangerang. Temennya bilang, Lebih tepatnya bukan teman kali ya, mantan klien. mantan klien. Terus dia ngelihat kita bikin papercraft dan dia bilang bisa nggak dibikin aktivasi. Terus kita bilang kita bikin rekor muri aja. Oh gitu. Iya. Dia karena kami pernah bikin pohon Natal itu kurang lebih sekitar 3 meter sama 5 meter. Dan kami pikir itu cuma ngerjainnya satu malam aja udah selesai gitu. Kita mau challenge diri kita sendiri gitu. 10 akhirnya meter. 10 meter. Berapa hari Itu sama 2 minggu desain, ya? Iya, sama desain kurang lebih di luar desain Di luar desain 2 mingguan. 2 minggu. Tapi kalau dengan desain gak nyampe sebulan sih ya. Gak sampai. Build-nya itu berapa lama Mas? 2 minggu. Apa ya? Build ya? Kalau ngerakitnya itu itu kurang dari seminggu sih sebetulnya. Cuma emang ngerakit pohon-pohonnya yang kecil-kecilnya itu yang memang banyak yang lebih lama. Ngerakit pohon-pohon yang kecilnya lebih lama, tapi kita untuk naikinnya itu kurang lebih sekitar 4 harian aja sih. Iya. Gitu. Tapi itu murid kita yang kedua, Mas. Oh gitu. Karena murid kita yang pertama itu bikin papercraft dari reuse paper hampir 3.000 berapa Mas Rauf ya? 2.700 ya? 2.700 di hari ibu. 2.692. Bikin apa itu? Bikin papercraft. Jadi saat itu Mas Bentuknya Rauf bentuknya anak kecil. anak kecil dan itu dia rakit sendiri, boleh diwarnai secara manual ataupun digital. Lalu mereka print. Jadi kalau saya ulang lagi, dari Mas Rauf tuh sebetulnya bikin desainnya dulu si anak-anak itu. Lalu disebar ke teman-teman komunitas seluruh Indonesia. Mereka boleh mewarnai itu baik digital maupun manual. Lalu mereka menulis pesan buat ibunya. Kan di hari ibu ya kan. Terima kasih mama apa segala macam. Dan dikirim ke fisiknya. Jakarta. Fisiknya ke Jakarta. Waktu itu kegiatannya bareng sama Kokas. Gitu. Dan terkumpullah yang bagus ya, yang benarnya tuh 2.700 ya. Sebetulnya yang terkirim itu hampir 3.000-an. Tapi yang hasilnya bagus, yang kalau udah hancur banget kita nggak pajang karena ada beberapa yang memang dikirimnya dari luar kota dan juga cukup jauh gitu. Kita terima pengiriman itu ada yang dari Aceh, ada yang dari Lombok, ada yang dari Sulawesi, Papua. Tapi itu udah kadang-kadang ngirimnya ya pakai tadi kotak besek.
Terus tak besek. Iya, karena yang ngirim anak kecil, terus orang-orang yang memang nggak terlalu ngerti untuk pengiriman. Itu pertama kalinya kita bikin kayak event tapi nasional gitu. Itu udah dibentuk gini baru kita dikirim gitu. Iya, itu. Betul. Terkumpulnya 2.600 sekian itu. Betul. Dan itu muri kita yang pertama. Nah, sebetulnya kebayang nggak nih, Mas Cuan? Saya lebih senang manggil Cuan sih, karena Cuan itu sesuatu yang menjadi DNA kita ya gitu ya. Jadi ada sebuah kegiatan bareng sama umat Buddha saat itu di hari Waisak, mereka mau bikin acara Mas buat 1.000 orang. Oh gitu. Kebayang waktu itu mereka ngomong ke Ichinogami ngomong gini. Kira-kira bisa bikin apa ya? Ini 1.000 umat yang akan ngumpul. Terus kegiatannya apa ya dengan papercraft ya gitu. Kita bilang aja bikin candi. Nggak ada yang lain. Iya, tapi konsepnya yang menarik. Betul. Jadi Mas Rauf dan tim kita tuh bikin konsep adalah membangun Candi Borobudur dari kebaikan umat. Kenapa? Karena kita baru tahu ternyata kalau misalnya saat Waisak itu mereka menulis dari kebajikan ya yang suka dikumpulkan ya. Saat itu kita bikinin papercraft stupanya Borobudur, tapi baliknya adalah dari kebajikan yang mereka boleh tulis. Jadi bayangkan itu akhirnya dari kompleks Borobudur yang ukurannya 9 meter persegi itu dibangun sama teman-teman umat Buddha yang hadir di event itu 1.000 orang. Mereka menulis dari kebajikannya, lalu mereka rakit, dikumpulkan di tempat itu. Nah, dan dijadikanlah si stupa Borobudur yang utama. Gitu. Makanya konsepnya adalah membangun Candi Borobudur dari kebaikan umat. Jadi hal-hal yang banyak konsepnya dengan kegiatan-kegiatan Ichinogami atau proyek-proyek Ichinogami itu biasanya punya cerita dan punya visi, punya maksud baik gitu, yang itu yang biasa kita lakukan gitu. Mas Rauf, Mbak Putri, ini kan menurut saya kualitasnya cukup bagus dan luar biasa menurut saya kan, bahkan mungkin beberapa toko-toko besar akan mungkin juga bekerja sama dengan Ichinogami gitu. Yeah. Bagaimana sih mempertahankan kualitas ini? Seandainya apakah nanti akan bergantung, ini kan bergantung terus sama Mas Rauf dan semuanya. Bagaimana menjaga kualitas ini agar levelnya tetap mungkin level seperti Mas Rauf di awal gitu loh. Yes. Ketika nanti skalanya besar masuk Mas Rauf semua. Betul, Yes. betul. Bagaimana menjaga kualitas? Makanya dibangunlah manajemen Ichinogami. Makanya itu fungsinya akhirnya saya gabung ke Mas Rauf itu buat ngebangun ini pelan-pelan. Jadi gini, mungkin ini juga bisa buat teman-teman siapapun yang lagi ngebangun bisnis ya. Kebetulan saya juga kan sering berkomunikasi sama teman-teman UMKM lainnya. Salah satunya yang suka tidak dilakukan sama mereka adalah mereka cukup tidak punya waktu, alasannya adalah untuk misalnya membuat laporan keuangan yang kayak gitu-gitu ya. Padahal sebetulnya sesederhana mungkin itu harus tetap dilakukan. Karena kalau enggak kita gimana mau mengevaluasi perusahaan kita, usaha kita lah ya sebetulnya. Ichinogami awalnya itu cuma saya berdua sama Mas Rauf doang Mas. Bener-bener berdua, lalu kita mulai cari satu-satu, dan salah satu yang pertama kita hire itu sebagai staff itu malah waktu itu adalah finance. Oh gitu. Yes. Kenapa? Karena kita bikin usaha ini kakinya harus kuat dulu. Mas Rauf di desain dan konsep, saya di marketing dan sales. Tim satu yang saya hire ini akhirnya sekarang jadi BOD-nya kita itu di accounting dan finance. Biar paham dulu nih kalau mau bikin usaha tuh kuat di situ dulu gitu. Lalu mulailah kita ngebangun regenerasi udah pasti, dan kita ngebangun SOP-nya juga dari sini. Karena semuanya sekarang itu nggak bisa yang asal kalau udah Mas Rauf nanti kalau amit-amit ya, misal Mas Rauf lagi sakit atau tetap pergi atau segala macam, nggak bisa dikerjain dong kan gitu ya. Jadi kita memang ngebangun SOP kita sesederhana pun kita lakukan. Misalnya contoh mau mendesain stepnya apa, itu Mas Rauf udah punya stepnya, pakainya apa, harusnya bagaimana, QC-nya seperti apa. Bahkan mau memproduksi itu ada step-stepnya, mulai dari harus bikin FA dulu, lalu bikin proofprint lah segala macam, itu harus dilakukan semua. Dan itu semuanya sudah tertulis. Jadi solusinya sih udah ada gitu. Jadi kalau misalnya dari kami nih berhalangan, entah itu sakit atau mungkin kita liburan gitu 2 minggu 3 minggu, tapi kantor tetap jalan. Karena ada SOP yang tertulis yang jelas dari manajemen, baik itu untuk
account eksekutif, untuk teman-teman desainer, bahkan teman-teman logistik maupun keuangan. Itu udah ada yang tertulis. Sudah ada tertulis. Dan menariknya adalah Ichinogami itu juga memerankan teman-teman di komunitas itu untuk desain dan semuanya ya, sehingga tidak akan kerepotan untuk hal-hal seperti itu. Tapi dari kami juga jujur aja, teman-teman desainer di komunitas pasti punya banyak ini juga ya, banyak kesibukan gitu. Nah ini juga kita bisa encounter buat teman-teman yang freelance gitu. Jadi kita udah punya beberapa sets backup plan gitu. Nih yang freelance ada, yang komunitas ada, teman-teman yang udah standby nih. Kalau misalnya lagi mau ada kerjaan, kita udah ngasih tahu nih sebulan sebelumnya kita bakal ada event gede gitu. Jadi udah standby. Kalau dari sisi cuan, dan ini Don Cuan pengen paham juga gitu, ngambil cuan terbesarnya dari HPP-nya atau dari ide kreatifnya yang paling besar diambil dari? Oke. Kalau dari bagus ya. Kalau dari B2B sebetulnya tergantung Mas, tergantung projectnya ini mau yang massal atau tidak, atau eksklusif. Ya, karena ada beberapa klien kita tuh memang mungkin dia tidak massal, tapi eksklusif sekali, hanya untuk mereka, tidak boleh disebarkan, bahkan kita tidak boleh. Itu ada perjanjiannya gitu. Ada, semuanya by kontrak dan yang lain-lain. Nah itu biasanya komponen biaya kita tuh ada 3, biaya desain, biaya produksi, dan biaya perakitan kalau memang dirakit. Nah, jadi sebetulnya kalau bicara kita udah punya standar margin minimal kita sebetulnya. Tapi kalau memang ada perusahaan yang memang perlunya adalah massal yang sampai 10.000, 50.000, bahkan ratusan ribu eksemplar, itu biasanya adalah kita pasti lihatnya dari kuantitinya, margin kuantitinya pasti. Nah sama juga dengan di retail. Ini beda lagi strateginya kalau di retail. Di retail lain lagi. Iya, kalau produk retail kan kita udah harus ini dulu ya, cetak duluan ya, kita udah harus produksi duluan. Nah mungkin kita mainnya di pricing strategi Mas di sana, karena sebetulnya sadar bahwa Ichinogami nggak bisa main sendiri, nggak bisa buka toko sendiri. Kalau mau besar kita harus collab sama banyak pihak, dan pihak itu kan punya ketentuannya marginnya masing-masing. Nggak usah saya sebutin, ada yang cukup masih oke, ada yang agak lumayan shock, tapi ya paham kalau mereka berani ngasih bagi hasilnya tinggi, pasti mereka juga kasih effortnya juga tinggi. Kita ada loh Mas yang bagi hasilnya sampai 65%. Oh iya. Buat mereka, bukan buat kita. Buat mereka 65%. Iya. Nah, gede banget. Nah, tapi kami paham kenapa tetap kami ambil, bahwa dari sisi promosinya juga kita terbantu. Jadi sometimes kita mungkin nggak bisa melulu untung itu dari sisi cuan kan gitu. Nah, karena dari sering kok Mas kita, karena dari tempat-tempat yang rasanya mungkin kalau dari sisi profitnya nggak terlalu besar, tapi kita menghasilkan calon klien besar kita di situ. Gitu. Jadi makanya sampai sekarang pun kalau misalnya kita pameran, kita bahkan sampai pameran ke luar negeri kan Mas. Sekarang yang kita jalan sendiri terakhir itu tahun November Desember kemarin kita ke Belanda, dan ternyata juga banyak tuh peminatnya. Responnya bagus di Belanda. Bagus. Ternyata bahkan ada yang kenalin kita sampai ke Belgia, ada yang kenalin kita sampai ke Finlandia gitu, karena mereka bilang wah ini cocok banget nih buat mereka gitu. Dan yang tahun ini produk Ichinogami itu ada di Wastra building yang di Busan. Nah kita Korea ya. Kita menang kurasi. Jadi produk kita ada di sana kurang lebih 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun maksudnya. Lalu kemarin kita baru aja selesai pameran Osaka dan Tokyo di Hibiya gitu. Jadi sebetulnya event kita nggak berangkat pun banyak banget yang mau bawa kita gitu loh buat memperkenalkan bahwa papercraft itu nggak cuma mainan kertas biasa, tapi juga kita bisa jadi misi budaya. Karena kita punya banyak Mas yang versi budaya Indonesia. Masih banyak ya, selain ondel-ondel dan semuanya masih banyak ya. Gitu. Dan waktu kita di Rusia, kita pameran di Moskow, itu kita workshop papercraftnya bikin ini ya, barong ya Mas Rof ya? Barong Bali. Dan mereka excited banget, dia tanya. Mereka tanya, Indonesia sebelah mananya Bali? Pertanyaan orang luar paling klasik gitu ya. Iya. Pertanyaannya itu aja. Gitu, dan itu akhirnya kita mengedukasi mereka gitu tentang itu. Jadi banyak banget manfaatnya, nggak cuma masalah cuan ya gitu.
Tapi yang kayak gini nih kan secara ide disahkan di kementerian kan, betul. Haki dan semuanya betul. kan. Betul. Karena rawan dicontek dan Iya, semuanya. betul. Itu ada yang nyontek belum Mas? Banyak. Udah banyak. Jadi gini, ngomongin soal hak cipta. Ngomongin soal hak cipta. Dari Ichinogami sendiri kita udah ngurusin untuk haki, hak merek. Bahkan untuk per produknya juga kita bikinkan hak penciptaannya. Gitu. Nah, cuma memang banyak sekali, kita juga kan sekarang lagi bekerja sama dengan designer partnership. Nah, designer partnership ini adalah teman-teman komunitas. Nah, jadi ada beberapa teman-teman komunitas kami juga yang menyebarkan papercraftnya secara gratis. Nah, ini yang sekarang jadi masalah di teman-teman komunitas. Jadi ketika kita menyebarkan informasinya atau papercraftnya secara gratis, itu bisa diambil secara tidak tidak ada izin dan dijual di marketplace. Nah, masalahnya ketika mereka jual di marketplace itu kertasnya kertas biasa dan tidak terpotong, tidak ada izin dari desainernya. Itu yang menurut kami adalah itu plagiarisme. Karena tidak sesuai izinnya. Nah, memang bisa di-download, tapi ketika di-download itu kita udah ngasih tahu bahwa ini tidak bisa untuk kegiatan komersil apapun tanpa seizin desainernya masing-masing. Nah, dari kami sendiri alhamdulillah untuk yang Ichinogami itu sekarang nggak ada ya, Mbak Putri ya. Jadi kita tuh memang menjualnya tidak pernah yang digital. Kita jualnya memang sudah tercetak. Bahkan mau itu ke Singapura, mau kita kirim ke Malaysia dan negara yang lainnya, itu dalam bentuk adalah cetakan. Fisik. Kalau memang mereka mau yang digital, mereka beli desain dari kita dan kita kita jual putus. Iya, gitu betul. Seperti itu. Dan itu ada yang jual putus ada. Betul. Oke, Mbak Putri, Mas Rauf. Mimpi ke depan apa? Ichinogami mau dibawa kemana ini ke depannya? Go internasional sudah, Indonesia udah dikuasai. Apalagi go to antariksa. Pengennya gitu ya. Apalagi yang pastinya sih kalau dari aku sendiri ya, kita pengen Ichinogami ini jadi bukan hanya benchmark ya, tapi juga punya, sama kata Mbak Putri tadi, kita punya impact positif untuk semuanya. Gitu, nggak cuma kita doang tapi juga buat ke masyarakat, buat ke generasi muda, buat UMKM yang baru juga, yang baru mulai gitu. Dan menurut saya ini jadi salah satu misi budaya yang menarik ya. Gitu. Gimana Bapak? Ya, jadi sebetulnya Ichinogami juga harus punya kontribusi sebetulnya buat sekelilingnya kita. Mungkin kalau boleh saya spill buat program tahun depan, boleh lah ya, ini udah mau akhir tahun ya gitu ya. Tahun depan itu kita punya program adalah mengembalikan 10 packagingnya papercraft kita, itu akan dapat 1 papercraft baru. Tujuannya untuk reuse paper. Jadi kita akan ngasih papercraft baru ya. Misalnya mereka membeli ini, lalu mereka kembalikan sampai 10 bekasnya aja, covernya aja, mereka akan dapat 1 papercraft baru. Tujuannya apa? Untuk reuse paper. Itu yang pertama. Kedua, Ichinogami tuh bakalan punya program kayak ngobrol bisnis bareng UMKM dan yang lain-lain, di mana nanti mereka boleh ngumpul di studionya Ichinogami 1 bulan sekali dengan kurikulum yang sudah kita tentukan. Dan yang menariknya adalah 1 orang beruntung dari pesertanya itu akan kita buatkan maskot atau packagingnya gratis dari Ichinogami. Ini bagian dari kayak ya CSR Ichinogami. Dari sisi global sebetulnya kita sedang merintis, Mas. Merintis go global. Harapannya ke depan itu kita sudah mulai bisa mengekspor barang-barang kita. Tahun ini doakan aja, kita lagi ngobrol sama Perancis. Nah, ada 1 toko besar yang mereka punya jaringan 300 store di sana yang lagi minta nih penawarannya dari Ichinogami. Jadi berharap ini goals. Jadi karena memang kalau untuk ekspor itu kan banyak sekali ya sertifikasi yang mesti disiapkan. Dan sekali lagi terima kasih juga sebetulnya Ichinogami sampai saat ini juga
sekali lagi karena kita nggak sendirian, banyak banget pihak-pihak yang membantu kita, baik itu pemerintahan, lalu dinas, lalu juga media, dan kita tuh mitra binaannya Bank Indonesia, PLN gitu, dan masih banyak yang lainnya. Artinya mereka tuh memang serius sebetulnya membina kita sebagai UKM. Tinggal balik ke kitanya sendiri, mau dimanfaatkan nggak peluang itu untuk scale up-nya bisnis kita sebetulnya gitu. Jadi ya harapannya ya dari Ichinogami bisa sama-sama dari sisi bisnis harus go global. Sekarang saat ini sedang merintis, tapi kita akan go global, dan kita punya impact yang lebih besar. Sama satu lagi Mbak Putri. Apa? Kita bisa bikin IP. Oh iya, IP. iya betul. Jadi udah abis bikin IP, ntar ada investor lagi. Amin. Ini Gitu. Inilah kalau bisnis karena passion dan semuanya ya, dan punya impact. Beberapa kali Don Cuan tuh dapat tamu-tamu yang kayak gini tuh menginspirasi. Artinya fokusnya tidak hanya cuan kan gitu. Iya, betul. Memang pengen menginspirasi dan semuanya. Siapa tahu besok Kementerian Pendidikan mewajibkan anak-anaknya harus memakai Ichinogami untuk bikin untuk pelatihan dan semuanya. Bisa juga kan, karena ini menurut saya melatih motorik yang halus yang menurut saya aja yang motorik halusnya udah berkurang ini agak repot tadi. Tapi emang betul sih, maksudnya semoga sih bisa masuk kurikulum Indonesia juga. Untuk edukasi menurut saya, dan ini kan asli Indonesia, dan tadi aja Ichinogami aja di Jepang malah nggak dikenal kan namanya. Yang lain. Dan menarik lagi adalah siapa tahu besok Ichinogami punya pabrik kertas sendiri. Amin. Butuh investasi, silakan kontak Mas Rauf dan Mbak Putri untuk dan semuanya gitu. Tapi workshopnya ada di mana sih? Studinya ada di mana? Di Kemanggisan. Di Kemanggisan ya? Iya. Sebelah mana? Kemanggisan, kita di Kemanggisan Utama, Kemanggisan Utama 1. Jadi kalau misalnya di Google Maps langsung aja Ichinogami gitu. Oh, nanti gitu ada. Arah ke Binus. Oke. Tapi nggak nyampe Binus. Nah gimana tuh? Ngejelasinnya gimana Mas Rauf? Iya, pokoknya Kemanggisan arah di Kemanggisannya di bagian Kemanggisan Utama deh gitu. Kalau dari Rawabelong, Dari Rawabelong ke utara. Ke utara. Rawabelong masih utara banget. Tapi kalau dari Sleepy Jaya udah tinggal masuk aja. Karena saya lama 5 tahun hidup di Batusari. Jadi tahu kawasan ini. Iya. Pokoknya dari Sleepy Jaya tinggal ke kiri aja. Nonton filmnya di sini. Tapi Mas Jaka, nama PT kita Indonesia banget Mas. Apa itu? PT Ika Cipta Harmoni. Nah, sama-sama ICH ya. Iya. Ichinogami. Gitu. Ika Cipta Cipta Harmoni. Harmoni. Untuk menciptakan sebuah harmoni. Untuk menciptakan sebuah harmoni. Keharmonisan. Iya. Gitu. Nah, thank you Mas Rauf, Mbak Putri. Obrolannya inspirasi sekali. Tidak hanya cuan duit loh ya, tapi cuannya ini cuan yang lainnya, bisa bahkan membangun komunitas tadi, bisa cuannya bisa nular ke yang lainnya. Semoga ini bisa menginspirasi, dan ini Indonesia banget, harus didorong. Dan sekali lagi cuannya tidak hanya diraup oleh Mas Rauf dan Mbak Putri, tapi juga oleh komunitasnya yang lain, dan cukup berani, harus punya keberanian dan punya kepercayaan diri ketika punya passion. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Mbak Putri, Mbak. Thank you.